Dadi Gusti Allah ki wa yadribullahul amtsala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Jadi apa wae kuwi sanepane Gusti Allah. Apa saja itu amsal, misalnya semua bangunan kehidupan itu oleh Allah dilambangkan oleh pohon misalnya. Jadi nek kue kepingin ya rumah tangga sing apik tirun wit-witan. Apa to wit-witan ki oh lemai kudu bener, le nyirame kudu bener, oyote kudu jero sak piturute, aja nganti lemai menghalangi oyot sak piturute, engko nganti tekan wit-witane, dahannya, rantingnya, kembangnya, daunnya sampai buahnya. Itu semua adalah lambang dari Allah. Nah, nek syahadat sebagaimana tadi jenengan terangkan tadi, syahadat itu kan nek ibarat ya kuwi saka gurune wong urip ki syahadat kuwi, itu yang namanya gravitasi tauhid itu. Nah itu harus seimbang antara tidak dan iya, sehingga sampai memilih iya itu karena tidak di kiri kanannya itu sudah sampean beresin. Tapi ini enggak usah saya terangkan sampai mendalam-dalam. Intinya iki aku mengarep ngomong ini, nek sholat, nek syahadat kuwi saka guru, ibarat masjid Demak ki tiang yang tengah yang gede itu syahadat. Nah nanti ada tiang di sekitarnya, termasuk as-sholatu imaduddin, berarti sembahyang itu juga tiang yang sangat penting di dalam menjalankan agama. Nah saya ingin menyebut ilmu-ilmu lama zaman Mak Yana warol mbiyen. Nek sholat kuwi lambangi banyu udan. Nah saiki nek kowe kepengin sholatmu iki tanda anil faksha wal mungkar, kuwi sinau nang udan. Asal usul udan ki piye? Katakanlah hujan itu berasal dari cahaya matahari, ada proses pencahayaan terhadap laut, terhadap air, kemudian ada penguapan, kemudian ada perubahan cuaca, kemudian ada peta suhu, sehingga kemudian dia dari oksigen campur hidrogen baru turun menjadi hujan. Artinya wong sembayang kuwi kuncine kowe mencari pencahayaan dari Allah supaya memantulkan cahaya Allah itu kepada orang lain. Jadi sholat itu urusan pencahayaan, dan hidup itu ya cahaya ya, karena Allah itu nur samawati wal ardh. Jadi dengan sholat ilingo cahaya menurut, supaya cahaya Allah masuk. Dan kalau masuk ke kita pasti memantul ke kiri kanan kita. Jadi begitu, semakin kita rajin sholat, semakin kita mencahayai orang lain. Mencahayai iso diterjemahkan menjadi kemurahan ekonomi, iso diterjemahkan menjadi kemurahan hati, iso banyak nyenengke wong, ngamanke wong, itu semua cahaya. Ya, itu sholat. Nek berikutnya babar sholat apa? Puasa. Nek poso itu urusannya peragian, pelembutan. Jadi peragian itu telo niko, telo pohong niko, kaspe itu diragi jadi tape. Jadi nek kue poso kui prosesnya adalah mengubah hati kita yang atos menjadi lunak, menjadi lembut. Oleh karena, nah yang ketemu sama Allah kan kelembutan. Jadi Gus, hizib latif juga bagus Gus, hizib latif juga bagus. Neng dawa banget nungsake Pak Anies, dawa banget. Nek orang hizib ya latif juga. Karena kabeh ki kalah karo ya latif asline niku. Maka di tengah Quran ada fal ya talattof. Jadi itu rekomendasi utama bagi setiap manusia. Semua perilaku, semua benda yang kamu miliki, semua makom yang kamu jelajahi, itu hendaknya membuat engkau menjadi melembutkan diri. Karena nanti untuk ketemu Allah itu bekalnya kelembutan, bekalnya adalah mutmainnah. Yang tidak mutmainnah tidak dipanggil oleh Allah kan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kalau kita masih kaspe, kita tidak mutmainnah, kita atos. Jadi Pak nyun sewu, berarti memang harus dilembutkan hatinya supaya lunak. Sing gampang ini loh, kui tiang listrik kui saatos-atose saampu-ampu kui iso ditugel ora? Iso ditugel. Kayu iso ditugel, wesi baja lebih mudah lagi. Nek arep keras-kerasan sing paling keras iki kaca. Ya, meskipun kohesinya lemah tetapi
unsur sel-selnya itu sangat kuat. Nah, ibu-ibu bapak sekalian, nek kowe tak kongkon medang banyu ning jeding, berakibat ndak? Banyune iki kok pedangi nganti kok cujes-cujes. Karena sekarang kamu pilih mana? Kamu jadi besi apa jadi air? Kan begitu. Itu semua amsal, itu semua pelajaran dari Allah. Makanya orang itu harus memiliki kelembutan dan kuluwesan. Jadi kalau belajar dari 3 kiai tadi, kita tahu kapan alhamdulillah, kita tahu kapan la haula wala quwata illa billah, dan kita tahu kapan astagfirullah. Meskipun jane ya padha wae kuwi. Alhamdulillah kok dadekke gravitasi ya bener, la haula ya bener, alhamdulillah ya bener. Gitu. Karena semua itu sudah berada dalam lingkaran satunya Allah Subhanahu wa taala, kalimat thayyibah itu. Makanya tadi kita hasbunallah, kalimat itu belum kita bawakan. Nanti kapan-kapan. Nah, jadi nek poso kuwi ngelembutke hati. Supaya kamu tidak gampang patah, tidak gampang jatuh, tidak gampang putus asa. Jadi lembutkan hatimu. Falyatalataf itu kalau puasa. Jadi sholat pencahayaan, puasa peragian, zakat itu susu. Lambangnya air susu. Kok susu piye? Ya susu itu hanya 1 tingkat di bawah madu. Kalau haji itu madu, kalau susu di bawahnya. Susu kan termasuk minuman yang sangat istimewa, terutama susu ibu ASI ya. Makanya ibu sajalah biar ASI. Kau nak umi air susu umi kan gitu. Jadi wedhus niku duwe air susu, badannya punya metabolisme untuk memproduksi susu, ataupun kambing ataupun sapi ya. Itu sapinya minum berapa banyak atas susunya sendiri. Apa ana wedhus melengkung ngene iki nyusu susune dhewe lek ora ana. Jadi kalau orang punya harta dimakan sendiri tanpa zakat, tanpa sedekah, itu akan patah punggungnya. Seperti kambing yang menyusu susunya sendiri. Jadi sebenarnya zakat itu lambangnya adalah air susu kambing itu, dengan segala metabolisme dan peristiwa-peristiwa alamiah maupun budayanya. Nah, nek kaji niku madu. Madu ini kan diistimewakan juga, disebutkan keistimewaan juga oleh Rasulullah SAW. Jadi madu niku disebut minuman ning kok ya kental, disebut panganan kok ya cair kan gitu kan. Jadi dia sudah la syarqiyah wala ghurbiyah. Wong nek wis kaji ki wis ora NU ora Muhammadiyah asline. Tetep entuk mlebu NU, tetep Muhammadiyah, tetep ning atine wis ati Gusti Allah, wis ora ati lor kidul etan kulon. Dia sudah la syarqiyati wala ghurbiyah. Terus kalau orang sudah ora lor ora kidul wis ming Allah tok, Allah ora sunni ora syiah ora apa pokoke Allah ya, maka dia akan punya kesaktian dari Allah yang disebut yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsa sunar. Dadi kowe iki urung nganti berbuat baik kowe wis apik, urung nganti kowe iki menunjukkan kekuatan, kowe wis kuat kanggone wong kabeh. Sak piturut itu yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsa sunar. Artinya kowe iki iso nyumet lampu mongko orang duwe korean. Nah, saya doakan Pak Anies, sampean tanpa pertahanan apapun, sampean oleh Allah akan diberi keselamatan dan makom yang sampean akan bahagia. Bahagia ya ora padha karo hitungan dunia loh. Ada orang yang naik pangkat bahagia, ada orang yang tidak naik pangkat itu yang bahagia. Kan beda-beda. Ana wong sing duwe bojo ayu kuwi bahagia, ana wong sing duwe bojo ora pati ayu sikile njeber kuwi bahagia. Tergantung. Ya tergantung ya. Sepanjang hidup itu kehendak Allah, jangan dicacat. Tapi kalau kehendak manusia, sambatkan kepada Allah, kan begitu. Nah, selama ketidakadilan itu datang dari manusia,
sambat kepada Allah. Tapi kalau yang seolah-olah ketidakadilan itu datang dari Allah, jangan sebut itu ketidakadilan, tetap adil. Kan nek wong ning donya iki kan Gusti Allah piye to? Ana wong ora salah kok dibiarkan kena bencana kan gitu kan. Sik to hitungannya Allah beda. Hitungan Allah itu tidak dunia tapi dunia akhirat dan seterusnya. Jadi sekali lagi haji itu Pak, madu Pak. Jadi jenengan nek wis kaji kudu dadi madune wong akeh. Makanya beliau begitu haji kan terus memadu. Terus madu. Ngene ya gitu ya. Terus madu.